Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna, Allahumma ighfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa anfa'na. Kita masuk di bab al-hawalah. Hawalah. Secara definisi, ta'rif tadi. Ta'rif. Hawalah maksudnya di sini adalah naqlu dainin min zimmati syaksin ila zimmati syaksin akhar. Ini ya. Naqlu dainin, memindahkan utang. Min zimmati syaksin, dari tanggungannya seseorang, ila zimmati syaksin akhar, ke tanggungan orang lain. Itu namanya hawalah ya. Naklu dainin min mati saksin ila mati saksin akhar. Ini yang enggak ada siapa? Lu siapa itu? Aina Bang? Coba dicari, saya cari itu. Oke, sebelum kita mulai, karena belakang itu pemandangannya kurang bagus, baris ketiga terakhir berdiri semua, rapikan belakang. Ayo, baris tengah, ya tengah, rapikan luar itu. Ayo, yang tengah, langsung. Ayo. Yang di atas lemari itu diturunkan yang luar. Ya. Di pause dulu, coba di pause dulu. Itu artinya adalah naqlu dain, memindahkan tanggung jawab bayar utang. Min dimmati saksin, dari tanggung jawabnya seseorang ke tanggung jawab orang lain. Berarti di sini ada 3 orang. Ya. Ada A yang ngutangin B, ada B yang ngutangin C. Pas A pengen nagih ke B, B suruh ngambil ke C. Berarti di sini surahnya ada A yang ngutangi B, ada B yang ngutangi C. Pas A pengen ngambil ke B, B bilang ambil saja ke C. Seperti itu. Gampangannya, saya ngutangi Bilal 100. Bilal ngutangi Azmi. Namanya Azmi. Mana Azmi? Oh, padahal saya ngarang ini. Enggak ingat antum ya, jangan care ya. Azmi luar biasa, kacamatanya membuat tambah ganteng. Masya Allah. Bilal, Masya Allah. Saya menghutangi Bilal 100. Bilal ngutangi Azmi 100. Pas saya pengen nagih Bilal, Bilal bilang ambil saja ke Azmi. Jadi yang tanggung jawab Bilal bayar itu dipindahkan ke Azmi. Itu artinya naqlu dainin, memindahkan utang dari tanggung jawab min dimmati saksin, dari tanggung jawabnya Bilal ila dimmati saksin, ke tanggung jawabnya Azmi. Jadi ini saya ngutangi Bilal, Bilal ngutangi Azmi. Pas saya mau ngambil ke Bilal,
Bilal bilang ambil ke Azmi. Ini namanya hawalah. Maka dari itu ikhwah semuanya, ya, dari contoh ini kita akan mengambil, ya, rukun hawalah itu apa saja? Rukun hawalah itu apa saja? Ada 7 ikhwah. Perhatikan ya, arkanul hawalah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang pertama adalah al-muhil. Al-muhil. Ya, mana? Hah? Hah? Di kamar? Di masjid? Ada nggak? Belum ya? Nah itu. Lakin lain. Terakhir lihat di mana? Di mana? Yang lihat ada Miftah di mana? Biasanya sama ente teman akrab. Itu enggak Miftah teman akrabnya? Siapa teman akrabnya? Hah? Siapa? Kalian mana Khair? Mana dia? Kalau pulau. Kamar pulau. Ada udah pulau? Enggak ada. Coba nanti cari ini. Ya udah saya duduk. Dicari. Jangan kalau tahu tempat sembunyinya jangan sembunyi-sembunyikan ya. Atau di itu tumpuan kasur. Dulu pas saya santri, lemari santri itu kalau pas zaman saya itu, lemari itu adalah tempat untuk berkreasi. Jadi setiap santri wajib punya lemari kayak gitu, persis kayak gitu, wajib. Tapi orang-orang berkreasi. Ada yang lemarinya dikasih kipas, dikasih lampu, dikasih karpet, dikasih bunga-bunga, rumput-rumput gitu loh. Jadi bagus. Jadi orang tuh berkreasi. Ya. Ada yang lemarinya itu kosong blong, terus bawahnya itu kayak gini untuk tempat tuban, celana dalam gitu kan. Terus dikasih kayak bantal. Biasanya kalau yang bolat ya, yang nakal ya, itu pas hari pagi, hari Jumat, pas apa gitu, anak tak tidur, dia udah nyiapin kipas, ada lubangnya untuk napas. Saya tak tidur di sini, ada titik kunci ya, nanti jam 7 dibuka. Jadi sampai segitu loh untuk sembunyi loh, di dalam lemari loh. Loh, bayangin loh, 4.000 santri itu mesti kreasinya, antum nggak bisa bayangkan seberapa kreatif itu. Ya. Wong yang segini aja juga macam-macam kreatifnya kok. Nakal ya maksudnya gitu loh. Apalagi 4.000 orang ya kan. Ada yang kamarnya ada kompornya. Itu loh saking nakalnya itu. Ada kamus kayak gini. Kamus kayak gini dilubangi dalam. Ditaruh apa? Ditaruh radio MP3. Terus di dalam kelas dia dengerin. Itu kalau saya cerita tidak selesai, banyak sekali yang menarik ya seperti itu. Jadi apa namanya, arkanul hawalah. Pertama adalah muhil. Muhil adalah Bilal. B, orang yang utang kemudian ketika mau ditagih ambil sama dia aja karena dia utang sama saya. Yang memindahkan tanggung jawab ke orang yang C, ke Azmi. Bilal memindahkan tanggung jawabnya ke Azmi. Ini namanya muhil. Jadi Bilal itu namanya muhil. Kemudian saya yang dipindah. Saya harusnya ngambil ke Bilal, dipindah sama dia, suruh ngambil ke Azmi. Saya namanya muhal. Kemudian yang ketiga, Azmi.
Yang mana saya ngambilnya ke dia, setelah dipindah saya ngambilnya jadi ke Azmi. Itu namanya muhal alaih. Muhal alaih. Selanjutnya ad-dainani. Jadi harus ada dua utang. Ya, rukunnya harus ada dua utang. Ad-dainul awal, ad-dainul awal dan ad-dainul tsani. Dainul awal itu siapa? Utangnya Bilal ke Ana. Dainul tsani itu siapa? Utangnya Azmi ke Bilal. Dainani. Udah mulai kan rekamannya? Kemudian yang keenam al-ijab. Jadi harus ada akad. Yang ketujuh al-qabul. Jadi harus ada akad. Artinya gini, Bilal bilang, saya pindahkan utangmu yang ke saya ke Azmi, karena Azmi utang sama saya. Jadi harus ada. Bilal ngomong gitu. Kalau saya nggak mau, Bilal maksa, saya nggak mau dan ada sama saya, ambil sama Azmi dan dia utang sama saya. Dan nggak mau saya nggak kenal Azmi. Saya kenalnya sama ente, anda mau ngambil sama ente. Ya sudah, nggak boleh hawalah. Ya kan? Atau gini, saya itu tahu Azmi ini orangnya baik. Kalau diambil utangnya langsung dikasihkan. Bilal ini susah banget. Dan saya tahu kalau Bilal pernah ngutangi Azmi, langsung tak ambil ke Azmi. Inisiatif. Nih, saya ambil utangnya ya. Itu Bilal tuh punya utang sama saya. Jadi nanti kita tidak usah bayar ke dia. Nggak boleh. Nggak boleh juga anak langsung ke Azmi. Jadi harus ada ridho dari saya, ada ijab dari Bilal. Soal Azmi, tahu atau nggak tahu nggak masalah. Karena Azmi pada akhirnya tetap akan bayar. Jadi logikanya gini, kenapa kok nggak butuh ridhonya Azmi? Artinya ketika Bilal bilang ke saya ambil utangnya ke Azmi, Azmi nggak harus tahu, nggak harus rela. Logikanya apa? Logikanya saya boleh nggak mengutus orang untuk mewakilkan ngambil utang saya? Boleh kan? Lah itu seperti itu. Logikanya kayak gitu. Saya utang ke Bilal 100.000. Bilal utang ke saya 100.000. Waktu penagihan sudah datang. Terus saya capek, saya bilang ke ke Rifhan, ambilkan utangnya ke Bilal. Boleh kan? Dia ngambil utang ke Bilal. Wakil kan? Lah, saya ini ketika ke Azmi ini kayak wakilnya Bilal. Itu utang saya ambil. Sama kayak saya bilang Rifhan, ambil utang saya ke Bilal. Boleh kan? Makanya nggak dibutuhkan ridhonya Azmi. Tapi konsekuensinya jadi Azmi sudah nggak utang lagi. Jadi itu adalah hawalah. Lah, syarat hawalah itu ada 4 ya. Sebelum kita ke kitab, syaratnya ada 4. Syurut, syarat sahnya maksudnya ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama adalah ridho al-muhil. Harus ada kemauan dari si Bilal untuk mindahkan. Nggak boleh inisiatif saya langsung Azmi, nggak boleh. Terus yang kedua, ridho muhal. Saya harus mau juga dipindahkan. Kalau saya bilang laurit ya sudah ngambilnya ke Bilal. Yang ketiga, ad-dainu lazim, luzumud dain. Ada utang ya. Ada utang. Artinya apa? Ya utang itu ada gitu loh. Sudah terjadi yang namanya utang, bukan baru niat, bukan baru mau, tapi utang sudah terjadi gitu loh. Sudah terjadi utang piutang.
Tidak hanya rencana, tidak hanya wacana seperti itu, tapi sudah terjadi utang. Yang keempat, ittifaqud dainain. Jadi jenis, macam, waktu jatuh tempo, ya, dan jumlah. Jadi kesamaan utang di 4 jenis, kemudian macam, nauk, kemudian al-hulul, jatuh tempo, kemudian al-qadr, jumlah. Jadi kalau kita mau memindahkan utang kita ke orang lain yang utang ke kita, utang Bilal ke saya dan utang Azmi ke Bilal, dua utang ini harus memiliki kesamaan di jenis, di macam, di jatuh tempo, dan di jumlah. Contoh, saya ngutangi Bilal itu korot namanya, ngutangi itu kan korot. Saya ngutangi Bilal itu beras, bukan uang. Sementara Bilal ngutangi Azmi uang. Ketika saya mengambil beras ke Bilal, ambil saja uang ke Azmi, nggak boleh, karena dua utangnya berbeda. Paham ya? Jadi harus ada kesamaan. Terus ada kesamaan jumlah, kesamaan macam, ya. Jadi sama-sama uang, tapi kalau utang saya ngutangi Bilal di dolar, Bilal ngutangi Azmi itu ringgit, beda. Dolar dengan ringgit nggak boleh dipindah. Paham? Nggak boleh. Ya. Baik. Kemudian hulul. Bilal bilang ambil sana ke Azmi, tapi Azmi itu jatuh tempo bayar utangnya ke Bilal baru 1 bulan lagi, bukan sekarang. Maka saya nggak boleh dipindahkan ke Azmi, yang Azmi belum waktunya bayar utang. Paham? Jadi harus sama-sama sudah jatuh tempo. Terus yang keempat adalah jumlah. Lah, jumlah ini maksudnya bukan gini. Saya utang ke Bilal 100. Bilal utang ke saya 100. Azmi utang ke Bilal 1.000.000. Bukan ini maksudnya sama. Ini beda kan? Utangnya kan beda. Tapi nggak apa-apa. Apabila Bilal ambil ke Azmi 100. Dia utang 1.000.000, tapi ambil 100. Paham? Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi maksudnya sama jumlah itu yang disebutkan pas akad, bukan jumlah utangnya. Jumlah utang beda, nggak apa-apa. Paham ya? Bahkan seandainya Azmi itu utangnya itu cuma 50.000, sementara Bilal itu utang ke saya 100.000, boleh tetap hawalah ke Azmi, ambil 50, berarti dia masih utang 50, tahu nggak? Jadi harus ada sama yang disebutkan. Paham ya? Seperti itu. Jadi diarahkan sini lagi. Jadi itu yang dinamakan dengan hawalah. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Mana yang mana? Mafhum? Panas ya, biar kayak di Mesir, kayak di Sudan. Ada yang mau ditanyakan? Wadih ya? Wadih? Insyaallah.
Contoh itu gini lagi, contoh hawalah ya, contoh hawalah. Hawalah, contoh lagi. Misalkan antum nikah. Maharnya antum siapa nih contoh yang nikah nih? Yang setelah adil udah. Yang udah enggak usah didoakan, cukup satu. Nopal ya enggak. Dari kemarin lihat adil sampai sekarang tuh kayak enggak tenang hidupnya. Wis glusak-glusu itu. Nopal ya. Nopal itu nikah sama seorang akhwat. Enggak gemen-gemen, maharnya 50 juta. Utang. Dicicil 50 abad. 1 abad 1 juta. Ya, Nopal ya. Jadi Nopal ini nikah dengan mahar 50 juta dicicil. Dicicil ya. Atau utang, dainan. Lah. Kebetulan ya. Jadi sama saja kan di sini tuh Nopal itu hutang sama istrinya, ya kan? Nah, di waktu yang sama, bapaknya bapaknya istri ini, istrinya Nopal kita kasih nama siapa? Yasmin. Ya, Siti Migrofah. Ya. Jadi Siti Migrofah ini anaknya Pak Sudalwi. Pak Sudalwi, Dalwun, dari kata Dalwun. Jadi Pak Sudalwi punya anak Siti Migrofah, dinikahi oleh Nova. Ini Siti Migrofah tercantik nih, tercantik se RT-nya, 1 RT sama 1 rumah. Jadi Pak Sudalwi ini pernah ngutangi Siti Migrofah anaknya ini 50 juta. Ngutangi karena memang Siti Migrofah ini pengusaha. Akhwat tapi pengusaha, tapi masih punya utang sama ayahnya. Lah, di waktu yang sama Nopal ini juga utang ke Siti Migrofah istrinya, mahar tadi. Lah, bapaknya Nopal ini kan bapaknya Sudalwi ini bapaknya Migrofah ini Mik ente udah utang 50 juta lama nggak ente bayar sampai ente nikah belum ente bayar. Nah, terus Migrofah bilang, Pak atau bukan Su. Pak, ya, Pak, ambil utangnya ke suami saya Nopal. Boleh. Jadi hawalah kan. Jadi Pak Sudalwi ini ngambil 50 jutanya bukan ke Migrofah, tapi ke siapa? Ke Nopal. Laizat. Oke. Tadi pagi ada? Ya, berarti kabur dia begitu. Kemungkinan kabur kalau nggak izin ya. Seperti itu. Lah, akhirnya Pak Sudalwi ini datang ke rumahnya Nopal. Assalamualaikum. Siapa? Saya Sudalwi. Siapa? Sudalwi. Oh, akhirnya datang ngambil utang ke Nopal. Boleh. Jadi mahar pun boleh dijadikan apa? Hawalah, boleh. Atau gini. Jadi yang jadi muhal alaihnya siapa? Nopal. Muhilnya Migrofah. Muhalnya Sudalwi. Ya. Ini namanya al-hawalatu alaih. Al-hawalatu alaih. Perhatikan baik-baik. Al-hawalatu alaih. Jadi antum harus paham kata ini. Al-hawalatu alaih. Di mana mahar itu menjadi muhal alaih. Mahar menjadi muhal alaih. Paham ya? Paham nggak ini? Kan Nopal utang mahar kan? Lah, Nopal menjadi muhal alaih. Ini namanya al-hawalatu alaih. Ini boleh, mahar menjadi muhal alaih boleh. Contoh lagi misalkan, maharnya menjadi muhal bihi, bukan muhal alaih. Contoh tadi, contoh yang sama.
Noval punya hutang mahar ke Migrofah 50 juta. Di waktu yang sama, Noval juga pernah ngutangi Sudalwi. Ngutangi, kalau ini contohnya beda, jangan bingung ya. Contoh yang pertama udah paham ya? Ya. Contoh yang kedua, Noval ini pernah ngutangi bapaknya calon istri tadi, bapaknya Migrofah tadi, Sudalwi, pernah utang ke Noval. Jadi memang kenapa kok Noval ini bisa nikah dengan Migrofah? Ini antum harus tahu ceritanya ini. Ini penting ini, keluar di ujian ini. Karena ternyata Noval ini teman bisnisnya Pak Sudalwi. Jadi yang dia itu pengusaha. Itu pengusaha dia. Ini yang harus kita tahu. Pak Sudalwi pernah utang 50 juta ke Noval. Ketika ya istrinya Noval udah nikah 5 tahun loh, 50 juta itu belum cair. Baru cair itu di malam pertama, itu pun cuma bakso dengan total 50 ribu. Jadi Noval ini maharnya 50 juta, baru cair 50 ribu untuk bakso bareng. Dia makan juga pada hari itu. Jadi mungkin 25 ribu kalau mau kita, ya kan? Jadi dia tuh bakso di malam pertama ditraktir maharnya istri Noval, ya. Muskilah juga dia. Ya. Nah, ketika itu istrinya udah 5 tahun nikah. Ya, bilangnya ke Noval ya, Bang gitu ya, orang Bekasi kan. Bang, Abang Q gitu kan. Ya. Masuk panggilnya Pal. Gitu kan. Yo, Bang. Bang. Kamu itu udah 5 tahun loh belum bayar mahar saya. Laisin toh. Akhirnya Noval bilang, "Oh yaudah, ambil saja di bapakmu, Pak Sudalwi. Ambil ke Pak Su sana." Akhirnya dipindahlah mahar itu ke ayahnya. Karena ayahnya pernah utang ke Noval 50 juta, paham? Lah, ini namanya mahar menjadi hawalatu bihi. Jadi mahar itu boleh jadi hawalatu alaih, boleh jadi al hawalatu bihi. Paham ya? Paham ya? Jadi itu namanya al hawalatu bihi. Maka kalau antum nanti dapat kata al hawalatu alaih dan al hawalatu bihi, ingat-ingat contoh saya ini. Sudalwi, Migrofah, Noval. Seperti itu. Jadi al hawalatu bihi ya, mahar sebagai muhal. Mahar sebagai muhal yang dipindah. Kalau hawal alaih, mahar sebagai yang dipindah, tempat pindahan. Ya kayak tadi lah, kayak contoh tadi. Saintum ya. Sekarang kita masuk ke kitab. Masih jalan nggak rekamannya? Masih ya. Baik. Apa lauk makan siang tadi? Kalian? Hah? Nggak puasa kan? Makan kan semuanya. Baik, kita baca kitabnya. Bismillah. Coba ini Faros, di kantor ada nggak air gelas, air minum gelas? Di ini, sini nih. Kalau ada ambil, minta tolong. Baik, kita masuk ke kitab. Qala al-musannif radhiyallahu anhu al-Imam Ibnu Qasim. Ya, tahuan ada. Kalau ada yang asli kan, yang ada oksigennya. Ini karbon dioksida semua katanya. Ya. Faslun fil hawalah bi fathil ha. Bi fathil ha artinya apa? Hawalah. Jadi dia
Hawalah itu ism masdar ya. Dari apa ikhwah? Ahala yuhilu hawalatan. Harusnya kalau masdar itu apa? Ahala yuhilu ihala. Tapi ism masdar hawala. Jadi bukan masdar tapi ism masdar. Nah, syukran. Jazakallahu khair. Betul, betul. Jadi ism masdar ya. Jadi ism masdar. Hawalah itu ism masdar dari ahala. Ahala itu ikhwah artinya apa? Wa huqiya kasruha. Jadi kila hiwalah. Dulu pas kami santri itu kalau dapat dulu pas kita santri uang dikirim lewat wesel. Zaman dulu wesel. Tahu wesel enggak? Enggak ada yang tahu. Astagfirullah. Yang tahu angkat tangan, yang tahu wesel. Berarti memang zaman ini sangat cepat sekali ya. Dulu itu wesel, uang tuh pakai wesel, dikirim lewat pos gitu. Jadi kita menyebutnya dengan bahasa Arab itu hiwalah. Wesel itu. Seakan-akan dipindah, memang dipindah. Hiwalah. Kalau paket itu apa dulu ya Pak Santu ya? Di sini paket apa? Hah? Hah? Apa? Tordun. Itu dari kitab apa itu? Di kamus ada nggak? Coba dicari di kamus, jangan sesat antum, coba cari. Coba buka tordun artinya apa? Masak paket tordun. Coba lihat, coba. Yang punya Indonesia Arab, coba cari paket bahasa Arabnya apa? Coba, cari coba. Anak kok ragu tordun, masak paket, coba tordun. Coba cari yang ada Indonesia Arab. Paket tordun. Coba artinya apa saja? Hah? Coba yang ini yang kamu munjid sama wasit coba. Tordun artinya apa? Tordun. Ja'at tordu. Apa tordun? Pakai juga? Munjid, mana munjid? Apa tordun artinya? Sini, pas sini. Tak bacain. Apa tordun artinya? Mana? Tordun. At-taradu farahun nakhli. At-tirad, at-torid. Ada yang ketemu nggak? Apa yang kamus Indonesia Arab ada nggak? Punya? Ada apa kamus Indonesia Arab? Yang punya? Di situ tordun artinya apa? Mat. Apa tordun artinya? Nggak ada.
Ya nanti kita cari ya paket. Di Arab itu apa mereka ngomongnya? Hah? Ada yang punya bahasa lain nggak? Ya kita lanjutkan. Walughatan at-tahawwulu ay al-intiqal. Hawalah itu lughatan adalah al-intiqal. Al-intiqal. Wa syar'an naqlul haq. Al-haq di sini maksudnya adalah dain. Naqlul haq dain min zimmati al-muhil, dari tanggung jawabnya muhil Bilal, ila zimmatil muhal alaih, ke tanggung jawabnya Azmi. Sampai sini wadah? Fahimtum? Wa syara'itul hawalati arba'atun. Masih jalan enggak, Zaki? Syarat hawalah ada 4. Kama kata benar Sabura. Ahaduha ridha al-muhil wa huwa man alaihi, yang baginya, yang atasnya, yang atasnya artinya beban. Kalau lahu yang baginya artinya keuntungan. Jadi man alaihi itu yang atasnya utang. Kalau man lahu yang baginya piutang. Jadi siapa itu muhil? Yang atasnya adalah utang. Yaitu Bilal. Yang punya beban utang, yang atasnya utang kan Bilal. Lal muhal alaih, tidak disyaratkan ridho al muhali alaih. Ridho azmi tidak disyaratkan. Fa innahu la yustaratu ridho azmi, la yustarat fil asoh, di pendapat yang qawi. Mafhum ya? Wala tasihu al hawalatu ala man ladaina alaih. Bilal bilang, ambil utang saya ke Azmi, padahal Azmi nggak punya utang. La tasih, nggak boleh antum mindahkan utang ke yang nggak utang. Tapi bisa nggak solusinya gimana? Nanti ada akad doman namanya. Kan kita bahas insya Allah setelah ini pas. Wala tasihul hawalatu ala man ladaina alaih. Ya, Rifan ya, lah tanas ya. Tanas. Nanti kalau mau ngantuk pas main bola sore, boleh tuh ngantuk. Ya, baik. Kenyangan rica-rica. Wathani qabulul muhtal. Nah, muhtal. Siapa muhtal ini? Muhtal ini maksudnya adalah muhal. Jadi muhal itu kadang dinamakan muhtal. Sama. Muhal itu saya nih, yang dipindah itu namanya muhtal juga. Paham? Habibullah, mana Habibullah? Ente udah sembuh, Basil? Udah sembuh belum? Masih sakit? Sakit apa kakinya? Hah? Kayak Ustaz Azmi, Ustaz siapa? Wahyu itu. Apa sakit apa lututnya? Enggak tahu. Hah? Sebabnya apa? Hati-hati ya.
mainnya yang santai, yang halus mainnya. Selanjutnya, syafaqallah ya. Qabulul muhtal, ay mustahiqud dain. Yaitu saya, mustahiqud dain. Yang punya utang kan saya. Yang punya piutang, mustahiqud dain, yang punya piutang. Saya yang ngutangi. Alal muhil ala Bilal. Wa tsalitsu kaunul haq, yakni al muhalu bihi. Kalau kita bahasanya itu dainul awal, dainul tsani. Nah, ini dain ini bisa dikatakan juga muhal bihi. Antum mau katakan dain boleh, mau katakan muhal bihi boleh, mau antum katakan al haq juga boleh. Bahasanya macam-macam. Memang fikih ini istilah, penuh dengan istilah. Wathani fasalitsu kaunul haqqil muhalibi mustaqirran fi dhimmah. Nah, apa ini? Tadi yang nomor 3 tuh, luzumuddin. Mustaqir itu artinya lazim. Nah, ini di sini ada yang membedakan antara mustaqir dengan lazim. Ini saya bacakan. Ada yang mengatakan mustaqir itu dainun la yaqbalus sukut. Utang yang enggak bisa jatuh itu namanya mustaqir. Kalau lazim, ya Habib ya, perhatikan ini Habib. Kalau lazim dainun yaqbalus sukuto. Jadi kalau utang itu bisa cancel, bisa gagal, itu namanya lazim. Pertanyaannya, untuk menjadi sah sebuah hawalah, apakah cukup utang itu lazim? Apa harus mustaqir? Apakah cukup utang itu lazim atau harus mustaqir? Yang muktamad cukup lazim saja, walaupun utangnya tidak mustaqir. Nah, contohnya bagaimana? Nih memang paling penting contoh nih. Jadi gini, Noval tadi nikah, maharnya utang atau cash tadi? Utang. Yang semangat ngomongnya, utang atau cash? Utang, semangat, bagus ya. Kita harus ingatkan Noval ini. Kasihan istrinya. Ya. Lah, saya tanya antum, 50 juta ini antum nggak tahu nggak apa-apa, tapi jawab aja salah nggak apa-apa. Ya. Salah, jawab saja salah nggak apa-apa. 50 juta ini utang kan? Ini utang lazim atau utang mustaqir? Jawab aja, terserah. Mustaqir. Mustaqir nggak bisa jatuh artinya. Ah, bisa lazim, bisa mustaqir. Kalau Noval belum dukhul, ya, ngerti dukhul? Gininya lo mantap. Gininya itu loh. Kalau belum nikah itu kan pura-pura nggak tahu. Ini nggak apa-apa, harus gede. Tahu aja kan nggak apa-apa. Yang penting kan nggak belum ya. Tahu aja. Jadi Noval itu kalau dia belum dukhul, ya, maka utangnya nggak mustaqir, tapi lazim saja. Kalau belum dukhul, limadza? Karena kalau nanti istri minta pisah gara-gara aib yang ada di suami, paham ya? Afan, istri minta pisah gara-gara aib yang ada di si istri. Jadi aibnya itu ada di istri. Misalkan istrinya ternyata zindik, orang murtad, orang liberal, orang kafir misalkan, tapi KTP-nya Islam. Itu kan aib dari si istri. Maka 50 juta itu nggak wajib dibayarkan, paham? Berarti al-mahru qabla dukhul lazim. Kenapa? Karena dia wajib, tapi bisa jatuh karena belum jima. Tapi kalau sudah jima,
mahar harus dikasihkan. Soal nanti ada aib, ya nggak apa-apa. Yang penting si novel sudah dukhul, dan dukhul itu mewajibkan mahar. Jadi kalau mahar 50 juta tadi, posisinya si novel sudah dukhul, maka itu dainun mustakir. Tapi kalau posisinya belum dukhul, dainun lazim. Paham nggak? Pertanyaannya, untuk bisa hawalah dengan mahar tadi, apakah harus dukhul dulu sehingga mustakir? Tidak perlu. Cukup lazim walaupun belum dukhul, boleh 50 juta itu sebagai objek muhal alaih atau boleh sebagai muhalun bihi. Paham nggak? Paham ya? Jadi istri boleh, novel boleh gini. Fah, Ligrofah, sana ke Pak Sudalwi. Boleh novel bilang itu, walaupun itu belum dukhul. Paham? Sebagaimana Siti Migrofah boleh bilang ke ayahnya, ambil aja ke novel suamiku. Juga boleh, walaupun belum dukhul. Paham? Nah, jadi di sini perhatikan, ini masalah penting. Ya, contoh tadi jangan lupa ya, karena al-mithal tadi itu akan antum pakai untuk memahami, atau bahkan nanti mengoreksi pemahaman saya yang salah. Ya, bisa jadi dengan antum tahu contoh ini, nalar antum jadi bergerak nanti. Rukunnya gini, saya gini. Kok penjelasannya Ustadz gitu? Nah, dengan contoh ini pun antum akan tahu kesalahan saya kalau saya mungkin ada yang salah nanti. Jadi perhatikan contoh-contoh ini. Wa qaunul haq wa thalith, qaunul haq yakni al-muhali bihi mustaqirran fi dhimmah. Ya, jangan melamun Salman. Ya, jangan melamun, perhatikan sini. Wa taqyidu bil istiqrar muwafiq lima qalahu al-Imam Ar-Rafi'i. Betul kan? Betul nggak? Ada yang ngomong tadi siapa? Haris mesti Haris. Wa taqyid bil istiqrar muwafiqun lima qalahu al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Lakinnal Imam An-Nawawiyya istadraka alaih. Istadrak, mengkritisi Imam Nawawi, mengkritisi Imam Rafi'i di kitab Imam Nawawi yang berjudul Ar-Raudhah, Raudhatul Talibin. Jadi Imam Nawawi mengkritisi Imam Rafi'i di dalam kitabnya Raudhatul Talibin. Raudhatul Talibin itu punya Imam Nawawi. Ya, kritikan itu bisa temukan di kitab Raudhatul Talibin. Yang mana isi kritikannya cukup luzum saja, nggak perlu istiqrar. Paham? Ya, jadi berarti mazhabnya Imam Abu Suja ini sesuai dengan Imam siapa? Rafi'i kok Nawawi toh. Ini loh, mustaqiran fi dhimmah ini kata siapa? Kata Imam siapa? Abu Suja kok Rafi'i toh. Ini loh, kata di kitab ini loh, Bro. Wa tsalitsu qaunul haqqi mustaqiran. Mustaqiran ini katanya siapa? Imam Abu Suja. Lah, kata mustaqiran yang ada di Imam Abu Suja, ya, ini diamini karena Imam Abu Suja itu sebelum Imam Rafi'i. Imam Abu Suja itu mutaqaddam loh. Maksudnya, coba antum lihat bukunya tuh, tahun berapa beliau wafat? Ada nggak di kitab antum di sampul tuh? Nggak ada, polos sampulnya ya. Jadi Imam Abu Suja itu di abad ke-5 ya. Imam Abu Suja itu. Ya. Lah Imam Rafi'i itu setelahnya. Tetapi Imam Rafi'i ini sama Imam Nawawi, dua orang ini, beliau berdua adalah bisa dikatakan orang yang membawa madzhab Syafi'i di fase matang. Jadi di fase kematangan madzhab Syafi'i itu di tangan dua orang, Imam Rafi'i, Imam Nawawi.
Setelah Imam Nawawi ada Imam Ibnu Hajar Haitami dengan Tuhfatul Muhtaj, Imam Syamsuddin Ar-Ramli dengan Nihayatul Muhtaj, Imam Khatib Syibini dengan Mughnil Muhtaj. Itu sarah minhaj, itu minhajnya Nawawi, itu semuanya ke Imam Nawawi. Matan-matan kayak gini nih. Ya, Fathul Qorib, Muqaddimah Hadramiyah, Yaqut Nafis, matan yang di pondok-pondok. Safinatun Najah, Mukhtasar Latif. Itu semua disesuaikan atau sesuai dengan yang ada di istihadnya Imam Nawawi yang paling terakhir, yang mana itu beliau sebagai pembawa mazhab atau peneliti mazhab di fase sempurnanya. Paham ya? Jadi induknya ke minhaj. Minhaj ini adalah ringkasan dari kitabnya Imam Rafi'i. Ya, namanya namanya kok lupa saya. Pernah ditulis nggak Agung? Pernah tulis kan? Pernah tulis? Apa namanya? Coba sebutkan. Yang pernah nulis coba disebutkan. Al-Muharrar lil Imam Rafi'i. Al-Muharrar, betul. Jadi seperti itu. Jadi intinya ikhwah yang dimulakan Allah, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini kalau di mazhab namanya Asy-Syaikhan. Jadi kalau Asy-Syaikhani dalam sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Asy-Syaikhani di ilmu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asy-Syaikhani di fikih Syafi'i Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Ya. Lah itu. Wahina idzin fal mu'tabaru fi dainil hawalati an yakuna laziman au ya'ulu ila luzum. Jadi cukup lazim saja atau ya'ulu ila luzum. An yakuna laziman. Ya, seperti itu. Au ya'ul au ma ya'ulu ila luzum, ay ma yufdi ila luzum. Lazim itu seperti apa? Saman. Lazim ini maksudnya ya kayak tadi. Mustakir ini maksudnya. Jadi lazim ini maksudnya mustakir. Nah, lazim di Fathul Qorib ini loh. Jadi makanya fal mu'tabar an yakuna mustaqiran maksudnya ini. An yakuna mustaqiran, ibaratnya Imam Rafi itu mustaqiran. Au ya'ulu ila luzum. Au ya'ulu ila luzum ini maksudnya tadi mahar sebelum dukhul tadi namanya ya'ulu ila luzum. Kalau mahar setelah dukhul namanya lazim. Atau bahasanya Imam Rafi'i mustakir. Berarti kalau menurut Imam Rafi'i yang sah hanya mustakir saja. Yang ya'ulu ila luzum tidak bisa. Tapi kalau Imam Nawawi mustakir atau ya'ulu ila luzum boleh dainul hawalah. Ya, paham ya? Jadi Imam Nawawi ini lebih luas. Tidak membatasi hawalah di mustakir saja. Tapi yang ya'ulu ila luzum atau ya'ulu ila istiqrar